Ternyata kita lahir di negeri orang tidak bela tauhid, orang curigai syariah, pejuang syariah dituduh teroris. Padahal negeri ini buah tangan para ulama. Negeri ini amanat Imam Bonjol. Negeri ini amanat ulama di Ponegoro. Negeri ini amanat ulama-ulama pesantren. Sebelum TNI ada, yang jadi tentara itu, yang berjuang itu santri-santri. Negeri ini amanat Al-Quran. Mari kita sadar. Mari kita sadar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bikin kerusakan, bikin kesusahan rakyat, ekonomi dihabisi. Dalam hadis, yamlikuna riqabakum, kata Nabi, nanti datang penguasa yamlikuna riqabakum, dia ambil kunci-kunci ekonomi kalian, dia sedot harta kalian. Yuhaditsunakum, dia bikin janji-janji pada kalian, kemudian dia ingkari janjinya. Dicurigai yang amanah, dipercaya pendusta. Firaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita pada kesempatan ini akan bicara tentang fikih politik, fikih tata negara. Judulnya perbandingan ciri pemerintahan Firaun dan pemerintahan para nabi dan khulafa ar-rasyidin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Qasas ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ard. Sesungguhnya Firaun berbuat sewenang-wenang di muka bumi, menggunakan kekuasaannya untuk berbuat seenaknya. Ini ciri pertama dari pemerintahan Firaun, yaitu hukum sesuai selera dan hawa nafsunya. Kekuasaannya digunakan untuk menzolimi orang. Kekuasaannya digunakan untuk memuasi hawa nafsunya. Kekuasaannya tidak diikat dengan norma-norma dan nilai-nilai. Maka ciri pertama dari Firaun adalah berbuat sewenang-wenang. Ini dipesan Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin sesudah Firaun tidak meniru langkah Firaun, tidak menggunakan kekuasaan untuk kesewenang-wenangan, tidak menggunakan kekuasaan untuk kezoliman, tidak menggunakan kekuasaan untuk menguatkan yang haram dan melemahkan yang benar. Inilah ciri pertama dari pemerintahan Firaun, 'ala fil ard, berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Maka ini nasihat kepada seluruh penguasa muslim, seluruh pemerintahan muslim. Ini tidak pantas ditiru. Jika terjebak, jika ada pemerintahan muslim yang berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya, sadarlah itu adalah cara Firaun berkuasa. Maka ciri yang kedua dari Firaun, wa ja'ala ahlaha syi'a, dia menjadikan rakyatnya terpecah belah, dipecah belah rakyat, diadu domba rakyat, dibikin kubu-kubu, dipelihara kubu. Ada kubu penguasa, ada kubu oposisi, dan ada kubu yang akan dihabisi. Ini pola Firaun. Kubu penguasa di zaman Firaun, ulamanya ada ya juga ulamanya Bal'am, ada cukongnya Korun,
ada politikusnya Haman, ada tentaranya Junud. Mereka lengkap, yaitu 5 kekuatan disatukan untuk menghancurkan, untuk memusnahkan rakyatnya. Yang pertama adalah eksekutifnya Firaun, yang kedua adalah Haman, politikus dan menteri segala urusannya adalah Haman. Kemudian kekuatan tentara, kemudian kekuatan penyihir, kemudian dilengkapi dengan ulama Bal'am Baura. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, barisan Firaun ini digunakan untuk memerangi gerakan disalah Nabi Musa, gerakan aktivis, gerakan kebenaran, gerakan rakyat, dan itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Untuk itu dipecah belah, dibikin kubu-kubu, kubu yang mesti diselamatkan, kubu yang mesti dihancurkan. Jika yang bersalah adalah kubu-kubu Firaun, maka dibela, tidak ada hukum ditegakkan, diberikan pembelaan kekuasaan. Jika orang biasa, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dilakukan hukum, dihancurkan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemerintahan Rasulullah dalam hadis sidang jemaah, hadis Sahih Bukhari, haddatsana Qutaibah, haddatsana Al-Lais, haddatsana Al-Lais an Ibn Shihab an Urwah an Ummul Mukminin Aisyah qalat radhiyallahu anha qalat. Dari Qutaibah, hadis disampaikan oleh Qutaibah, disampaikan oleh Lais, kemudian dari Ibnu Shihab, dari Urwah, dari Bunda Aisyah, beliau berkata, anna Quraisyan ahamahum sya'nul mar'atal makhzumiyah allati saraqat. Orang Quraisy disibukkan dengan urusan seorang wanita Makhzumiyah yang melakukan pencurian. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka sibuk Quraisy. Maka kemudian kalau mereka sebagian berkata, man yukallimu fihim Rasulullah, siapa juru bicara yang akan melobi Rasulullah dalam perkara ini? Menjawab yang lain, siapa lagi? Wa may yajtari alaihi illa Usama hubbu Rasulullah. Tidak ada yang bisa melobi Rasulullah melainkan Usama bin Zaid, cinta Rasulullah. Kenapa? Karena Usama anak angkat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Siapa lagi yang bisa melobi Rasulullah masalah selain Usama bin Zaid, cinta Rasulullah? Maka ketika itu mau datang Usama melobi Rasulullah, maka Rasulullah marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usama, apakah engkau akan minta pembelaan, akan menggunakan melobi kekuasaan untuk membatalkan hukum Allah, membela kejahatan? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Summa qama, kemudian Nabi berdiri, fakhtotaba, langsung berkhutbah. Apa kata Nabi sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah? Aimallah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah anak Muhammad melakukan pencurian, aku Muhammad yang akan memotong tangannya. Adakah pemerintah mampu bersikap seperti sikap Rasulullah? Jika keluarganya yang merampok uang rakyat, maka dia tegak pada keadilan, dia yang tegak menghukumnya. Maka ini Islam. Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Aimallah, demi Allah, andaikan Fatimah anak Muhammad, aku Muhammad yang langsung memotong tangannya. Allahu Akbar. Inilah Rasulullah, inilah kedua pemerintahan yang baik,
kalau yang melakukan perampokan itu adalah anak kandung penguasa pemimpin, maka pemimpin tidak ragu-ragu menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membuktikan hukum adalah keadilan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka hukum tidak seperti Firaun, dipecah belahnya rakyatnya, dipecah belah rakyatnya. Ada kubu bersama penguasa, ada kubu yang dimusuhi oleh kubu penguasa. Maka ini ciri pemerintahan Firaun yang kedua. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dia jadikan rakyatnya terpecah belah. Hari ini isu-isu SARA sangat parah, sedikit tersinggung bergejolak. Kenapa? Karena sudah banyak embrio-embrio perpecahan. Sidang jemaah, yastad'if ta'ifatan minhum, sebagian dilemahkan, sebagian dihancurkan. Yang tidak dia suka, yang non kubunya akan dihancurkannya. Ini ciri Firaun, ini pola pemerintahan Firaun. Maka dia akan melemahkannya, dia akan menghabisi ekonominya, dia akan membangkrutkannya, dan macam-macam pekerjaan. Teori-teori langkah-langkah yang diambil oleh Firaun melemahkan orang-orang yang tidak dia sukai dan dihabisinya. Yastad'if, dibikin lemah tidak berdaya, dibikin lemah tidak berdaya oleh Firaun. Kemudian yuzabbihu abna'akum, ciri pemerintahan Firaun yang berikutnya, membantai anak laki-laki kalian, melakukan pembunuhan kepada rakyatnya, dibunuhnya rakyatnya, melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya. Yuzabbihuna abna'akum, anak laki-laki rakyat-rakyatnya, musuh-musuh politiknya, generasinya dibunuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang dalam Islam mesti dijaga kesehatan mereka, masa depan mereka. Ini sekarang dalam Firaun dibunuhnya, dibantainya dengan cara Firaun. Ciri pemerintahan Firaun, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dalam surah Al-Baqarah. Dia bantai anak laki-lakimu, dia hidupkan anak perempuanmu. Ini Firaun. Mudah-mudahan di negeri kita tidak ada pembunuhan anak kecil di negeri kita, dan jangan sampai terjadi, insya Allah. Tapi Firaun punya proyek pembantaian anak kecil. Surat Al-Qasas ayat 4, surat Al-Baqarah, yuzabbihuna abna'akum, dia bantai anak laki-lakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dia hidupkan wanita-wanitamu. Mental wanita dipelihara, laki-laki mentalnya dihabisi. Sehingga di zaman Firaun mungkin banyak muncul bencong. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, innahu kana minal mufsidin. 5 ciri Firaun, pemerintahan Firaun dalam ayat ini. Al-Qasas ayat 4. Dia suka bikin kerusakan. Yang rusak-rusak dipelihara, yang rusak-rusak difasilitasi. Perusakan akidah di zaman Firaun, anti risalah Nabi Musa. Ulama yang berpikiran rusak, Bal'am, dirangkul. Perdukunan dihidupkan. Nauzubillah. Jangan sampai tidak bisa rakyat membedakan mana yang syirik, mana yang tidak. Hari ini sesajen dibela dengan 1000 sesajen. Hai ulama-ulama, menangislah anda, karena anda akan disidang oleh Allah karena anda diam. Majelis
majelis ulama, Anda akan disidang diam. Salafi mengatakan anti syirik, malah Anda hari ini seperti Murji'ah. Omongan Anda tidak memihak kepada nahi mungkar syirik. Saat pengikut Salafi, Murji'ah, menangislah tokoh-tokoh. Anda akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Anda menjual akidah dengan harga yang sedikit? Mufsidin fil akidah, bikin kerusakan akidah. Syariah, aturan Allah diganti. Na'udzubillah. Ternyata kita lahir di negeri orang tidak bela tauhid, orang curigai syariah. Pejuang syariah dituduh teroris. Padahal negeri ini buah tangan para ulama. Negeri ini amanat Imam Bonjol. Negeri ini amanat ulama di Ponegoro. Negeri ini amanat ulama-ulama pesantren. Sebelum TNI ada, yang jadi tentara itu, yang berjuang itu santri-santri. Negeri ini amanat Al-Quran. Mari kita sadar. Mari kita sadar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bikin kerusakan, bikin kesusahan rakyat, ekonomi dihabisi. Dalam hadis, yamlikuna riqabakum, kata Nabi, nanti datang penguasa yamlikuna riqabakum, dia ambil pun apa kunci-kunci ekonomi kalian, dia sedot harta kalian. Yuhaditsunakum, dia bikin janji-janji pada kalian, kemudian dia ingkari janjinya. Dicurigai yang amanah, dipercaya pendusta. Firaun, sadarlah. Siapa yang salah? Kita juga. Na'udzubillah. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ciri pemerintahan yang soleh. Suatu hari sidang jemaah yang dirahmati Allah, salah satunya kerajaan Daud alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada kerajaan Firaun dan Namrud, ada kerajaan Daud dan ada kerajaan Sulaiman. Daud menyamar jadi rakyat, menanya rakyatnya, apa pendapatmu tentang Daud alaihissalam. Dia tidak mau perwakilan orang melakukan survei. Si pembohong, dia datang langsung tanya sama rakyat, bagaimana pendapatmu tentang Daud? Semua rakyat memujinya. Menyamarlah Jibril jadi rakyat, berjalan di depan Daud, ditanya oleh Daud, saudaraku, apa pendapatmu tentang Daud? Kata beliau, Daud hebat, Daud luar biasa, soleh, tapi masih ada yang belum sempurna. Apa itu? Yang masih makan dengan uang negara. Tersadar Daud, pergi ke rumah, pergi ke mihrabnya, menangis semalaman terseduh-seduh. Ya Allah, ternyata aku masih makan uang negara sebagai upah. Aku makan upah dari negara, mengurangi kesempurnaanku. Ya Allah, berikan aku keahlian sehingga aku bekerja dengan keahlianku untuk menafkahi istriku. Maka diturunkan keahlian mengolah besi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehari dia bekerja, dan sehari dia berpuasa. Dia mengurus negara. Ketika mengurus negara dia berpuasa. Dia mengurus negara dalam keadaan berpuasa. Kapan lahirnya pemimpin mengurus negara dalam keadaan berpuasa? Jangan dalam keadaan rakus. Dia tidak mau lagi menyentuh uang negara walaupun hanya untuk makannya.
Rasulullah bersabda, inna Nabi Allah Daud yakulu min amali yadih. Sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dengan hasil pencarian tangannya, padahal dia seorang khalifah besar. Jangan Anda banding-bandingkan siapapun dengan para nabi, dengan para sahabat khulafaur rasyidin. Belum ada yang muncul. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasul tadi sudah dikatakan sebelum wafat mengumpulkan kepada sahabat, meminta melaporkan tanggung jawabnya. Dia siap menebus semua kesalahannya. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi khalifah. Apa pidato Abu Bakar As-Siddiq? Ya ayuhan nas, wahai saudara sekalian, hari ini aku telah diamanai sebagai pemimpin kalian. Padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, maka bantulah aku dalam kebenaran. Jika aku salah, luruskanlah aku. Ini luar biasa. Yang engkau bantu kebenaranku, jangan kesalahanku. Sekarang ada orang di negara lain atau di negara mana saja, dalam rangka menjilat, tutupi semua kesalahan penguasa. Kalau aku benar, bantu aku. Jika aku salah, jangan bantu aku. Al-qawiyyu fikum, yang kuat pada diri kalian, di antara kalian yang kuat, akan kubuat lemah di depanku, sehingga aku ambil hak orang lain dari dirinya. Tidak ada yang kuat berhadapan dengan kebenaran negara kalau negara menegakkan kebenaran, tidak tebang pilih siapapun dia. Sementara yang lemah akan kubuat kuat dan aku berikan haknya. Rakyat jelata, kritik penguasa, dibela rakyat jadi kuat, penguasanya, pejabatnya jadi lemah. Kalau kebenaran ada pada rakyat. Amanat Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Terus apa kata beliau? Kalau seandainya aku dalam memerintahkan kalian pada kebenaran, kalian wajib taat kepadaku selagi aku dalam taat kepada Allah dan Rasul. Dan kalian tidak wajib taat padaku jika aku tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kekuatan di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Kekuatan di tangan kebenaran, bukan di tangan pembenaran. Huwal Islam, itulah Islam. Sidang jemaah Jumat hari ini yang sulit mencarinya. Ini yang sulit mencarinya. Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah. Orang gonjang-ganjing, Umar terlalu keras. Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini orang yang hatinya keras, kasar, lembutkanlah hatiku. Aku ini lemah, kuatkan aku ya Allah. Aku ini kikir, dermawankan aku untuk rakyat. Umar tidak mau menyusahkan rakyat. Maka seluruh kebijakan yang bikin susah harus dibatalkan. Kalau sekarang di negeri kita ini, kalau seandainya pemindahan ibu kota itu bikin susah, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Seandainya begitu hasil kajian, sebaiknya dibatalkan saja. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa kata Umar? Saya hari ini ujian bagi kalian dan kalian ujian bagi saya. Allah telah pilih saya ujian bagi kalian dan kalian ujian bagi saya. Jabatan itu ujian. Maka tegaklah keadilan di zaman Umar. Kuatlah negara,
tumbang dua negara adik kuasa Parsi dan Roma di tangan Umar bin Khattab. Negara kaya raya, khalifahnya orang miskin. Bukan negara miskin, khalifahnya kaya raya. Umar bin Khattab disusul oleh Khulafaur Rasyidin yang lain, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Di hanya 2 tahun setengah, negara miskin yang luas jadi negara kaya. Kenapa? Karena pemerintahannya soleh dan memperbaiki umat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pesan terakhir Umar bin Khattab ketika itu dalam pidato menjadi khalifah, maka bantulah aku menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah dia visi misi kekhalifahan yang mesti dicontoh oleh setiap yang memegang amanah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Solusi segala urusan ini tetap surat wal asri. Apa itu iman, amal soleh, terima nasihat, komitmen dengan persatuan dan jamaah. Itulah 4 solusi dari semua krisis yang ada.